wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati pembawa ceramah pada sore hari ini Bapak Safwan Ali, Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, teristimewa Pak Kasih Binadik. Marilah acara pada sore ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti tuntunan ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada rekan dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah. Anna yufakun. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tuntunan ilahi yang disampaikan oleh
rekan kita dan pada rekan disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Pada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Safwan Ali. Kami hormati Ketua Umum, Ketua Harian dan seluruh pengurus Badan Takmir Masjid. Yang kami cintai, kami banggakan, seluruh warga binaan yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan di Lapas kelas 2 Gorontalo. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat yang insya Allah curahan rahmat dan syafaatnya mengalir sampai kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami singkat saja dalam pengantar kami pada hari ini, karena hari ini tentunya masih ada kegiatan lain, ada kesempatan mungkin 5 menit sampai dengan 7 menit ke depan itu kegiatan kultum yang akan dibawakan oleh para peserta rehabilitasi. Kenapa demikian? Karena ini menjadi program daripada kegiatan rehabilitasi yang terjadwal. Jadi nanti sesuai dengan program tersebut, para peserta rehab untuk mempersiapkan diri dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tidak usah takut karena tidak ada yang menakutkan, ya. Tidak usah ragu karena tidak ada yang diragukan. Kita tidak melihat kualitas seperti apa yang nanti disampaikan, tetapi bagaimana kita bisa percaya diri, membangun potensi diri untuk bisa tampil di banyak orang. Artinya ini kemudian akan mengembalikan citra kepercayaan diri kita. Ini bagian dari program rehabilitasi sosial. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena sebentar kita akan berdialog dengan Pak Ustadz, karena Pak Ustadz menjadi narasumber setiap bulan itu 2 kali. Jadi pada Kamis pekan pertama, kemudian Kamis pada pekan selanjutnya. Jadi ada interval satu kali Kamis. Jadi pertama, ketiga. Nah ini akan terstruktur dibawakan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang berwudu. Nah ini mungkin ada peningkatan lagi ke tahap berikutnya yang akan nanti disampaikan oleh Pak Ustadz. Siapkan pertanyaan untuk bertanya jawab sehingga bisa lebih berkembang lebih baik apa yang nanti disampaikan oleh Pak Ustadz. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Yusran Abdullah Tunah. Pada rekan dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang kami hormati Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Kasdin Ilato Sarjana Hukum, Al-Ustadz penceramah yang akan memberikan ceramah pada hari ini yang kami sebut nama beliau Bapak Safwan Ali, Ibu Ketua Umum, Ketua Harian dan seluruh pengurus Takmirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo, dan seluruh jamaah warga binaan Lapas kelas 2A Gorontalo yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan hanya dengan kuasa dan ridhonya lah kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita semua di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seseorang ketika dia keluar dari rumah, ia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin kita melangkah keluar dari rumah tanpa tujuan yang pasti, maka langkah kita akan jauh dari impian yang kita inginkan. Manusia yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah sungguh amat sangat penting bagi seorang manusia mengetahui kemana sebenarnya tujuan dia hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Jariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Inilah jamaah sekalian yang menjadi tujuan hidup kita, yang tersirat secara implisit pada ayat tersebut, yaitu tentang bagaimana tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah menghambakan diri kita dengan beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia sia-sia begitu saja? Jawabannya tentu tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang atau hewan. Mereka hidup, makan dan minum, bekerja bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Manusia lebih mulia daripada itu. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan tentang bagaimana dan dengan apa manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama besar Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiati Rasul, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Inilah jamaah sekalian, satu hal yang sangat prinsip dan sangat urgent untuk kita ketahui, bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita melangkahkan kaki kita menuju pada tujuan tersebut, dan marilah kita bersama-sama mengikuti dan menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikianlah kuntum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datang dari diri saya sendiri. Unjur maqala walau tunjur maqala. Akhirul da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kuliah 7 menit yang dibawakan oleh rekan kita, dan mari kita kasih aplaus yang kedua kalinya. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti ceramah, namun karena ini ada tanya jawab, maka Pak Ustadz kami kasih waktu 15 menit untuk menjelaskan. Kemudian penanya sebentar, tidak perlu berkata yang terhormat, langsung dengan pertanyaan, dan satu orang hanya punya jatah 1 pertanyaan saja. Saya kira ini kita harus sepakati mengingat waktu yang sangat terbatas. Demikian, atas izin kita semua, kiranya berkenan Bapak Ustadz untuk silakan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur padamu ya Allah, rahmat dan karuniamu senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Semoga kami akan senantiasa berupaya untuk bisa menjalankan hidup dan kehidupan ini lambat laun, sedikit demi sedikit akan kami kembalikan sesuai dengan tuntunan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketua umum, ketua harian dan jajaran pengurusnya Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah serta seluruh saudara-saudaraku warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo. Sungguh karunia Allah itu tidak kita duga-duga. Keberadaan kita di sini yakin saja, yakinkan dengan seyakin-yakinnya karena Allah menghendaki itu. Agar batin kita senantiasa tulus. Jangankan bodi sini, ya Allah, Kau pisahkan tubuhku dengan nyawaku, aku yakin itu atas kehendak-Mu. Begitu Jo. Saat ini dulu di sini ini bukan karena siapa-siapa, karena Allah juga. Makanya ketua umum, ketua harian, mungkin cuma di sini yang saya bisa melihat masjid yang senantiasa full dengan orang seperti ini. Kalau semua dibikin begini, makanya saya tinggal ambil satu kesimpulan, yakinkan ini karena Allah. Kesempatan mumpung hati kita terbetik, berarti Allah masih tegur kita dengan sebaik-baiknya. Mau ingat ke sana sedikit saja, artinya sekali-kali ingat ada teman kita, keluarga kita, saudara kita, atau orang tua kita yang saat ini mungkin tidak ada nyawa, meninggal, dimakamkan, putus, tidak lagi arti apa-apa. Apakah mereka berakhir dengan tobat atau tidak, orang tidak tahu. Sekarang kita orang mau coba bertobat, bukan kemudian ambil tasbih baru sebajalan-bajalan di sini, subhanallah, bukan itu. Bawa munafik poluit mah sebeh. Di atas nol bawa subeh. Biasa aja.
dalam keadaan ya duduk, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau masih ada sedikit-sedikit dari Pak Maki tidak apa-apa. Tapi boleh subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imbangi itu. Kalau 1 kali makian, 3 kali istighfar. Insya Allah mau keluar semua itu dia. Saya kembali ke materi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadukum minal ghaiz au lamastumun nisa falan tajidu ma'an fatayammamu so'idan tayyiban. Ini ayat yang kemarin saya baca 2 minggu yang lalu, saya sambung lagi saat ini. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kalau tadi yang pertama kita cerita masalah wudu, sekarang kita cerita masalah mandi. Apabila engkau dalam keadaan junub, maka mandilah. Nah, junub ini semua kemarin macam-macam. Junub yang pertama karena berhubungan dengan suami. Sendiri siapa itu yang bilang? Ya ibu itu tidak apa-apa, itu betul itu dia. Cuma kalau di sini bilang berhubungan dengan suami, perlu mau diteliti, ada yang di sini yang itu wajar. Artinya kalau saya tertarik dengan ibu itu wajar. Cuma kalau saya tertarik dengan Pak Kasin itu tidak wajar DP nama itu. Perlu mau dicurigai. Nah, itu baterai kamar. Yang kedua, ketika kita selesai dari habis haid, kan tidak pernah haid kita orang sini. Oke, tidak usah bahas yang bagian-bagian perempuan. Kita bahas yang bagian laki-laki. Mau berhubungan pun mungkin ada aturannya, tapi kita ambil saja keseharian kita ketika kita mengeluarkan cairan yang disebut dengan sperma dari tempat keluarnya. Jangan bertanya lagi nanti, apakah yang keluar dari hidung balemlem itu sperma? Allah Ustadz, jangan tanya begitu, lain DP cerita itu. Pokoknya keluarnya cairan dari tempat keluarnya cairan itu, sperma itu, maka kita harus mandi. Nah, persoalan sekarang keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan itu lain cerita. Itu lain cerita. Cuma yang jelas setiap hal yang keluar, cairan yang keluar dari tempat keluarnya itu dalam bentuk selain urin itu kincing, maka dia harus mandi. Kalau habis buang air kecil, urin atau kencing, tidak perlu kita orang mandi, cukup hanya cebok atau membersihkan atau mencucinya. Tapi kalau sudah dalam bentuk yang selain urin ataupun kencing, maka dia harus mandi. Ada saya telusuri, saya pelajari kenapa. Apakah itu najis? Tidak, justru malah sperma itu tidak najis. Kalau sperma najis berarti kita orang ini tercipta dari bahan yang najis. Terangkan dari sperma. Iya ya. Tidak najis itu. Boh, kiapa kalau bakincing cuma ambil air sambayang baca boh, habis baca ambil sambayang boleh bah sambayang. Tapi kalau keluarnya sperma harus mandi. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala, karena keluarnya barang yang disebut dengan sperma atau selain urin itu adalah barang yang menjadi utama dalam dirimu. Kenapa kita harus mandi? Karena kita harus membersihkan semua tubuh kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Yang pertama karena ada kesyukuran. Yang kedua sebagai pengganti keluarnya itu. Itu pengganti keluarnya itu jangan kita orang ganti dengan yang lain-lain. Oh, banyak keluar sperma, banyak minum air kelapa muda. Tidak ada hubungan dengan itu. Apalagi kalau kelapa muda curian. Nanti jadilah sperma curian dia dihasilkannya. Tidak hubungan dengan itu. Allah memberikan tuntunnya dengan cara tadi. Dengan kita mandi, semua pori kita, semua saraf kita tersentuh oleh air, maka akan kembali semua kebugaran itu. Tinggal Allah yang mengatur itu, jangan kita orang atur-atur.
Dalam kamari setetes sperma 1 biji kalpa muda, tidak ada urutan begitu, tidak ada. Nah, ini saya mau contohkan biar kita orang betul-betul paham. Kenapa kita orang harus mandi? Karena di situ adalah inti tubuh kita yang keluar. Kalau urin itu kotoran yang diproses di ginjal kita, tapi kalau yang dibilang sperma itulah inti tubuh kita. Allah menghendaki agar supaya kita bersyukur dengan adanya hal yang Allah datangkan kepada kita. Nah, jadi itu DP inti. Kalau keluar dalam bentuk selain urin, berarti kita orang mandi. Mandinya bagaimana? Nah, ini DP ada 2 mandi. Mandi sunat dengan mandi wajib. Mandi sunat itu mandi seperti ini hari-hari, artinya tidak ada urusan dengan apa, kita mandi biasa. Yang kedua mandi wajib. Mandi wajib harus semua tubuh basah. Apa perbedaannya mandi wajib dengan mandi sunat? Cuma hanya dalam posisi kita membasahi tubuh. Kalau yang dibilang mandi sunat ya biar tidak basah kepala tidak apa-apa, tapi kalau dibilang mandi wajib seluruh tubuhnya harus basah. Nah, ada paham di situ muncul. Ketika engkau mandi maka sebaiknya engkau berwudu dulu, itu katanya. Nah sekarang kita ambil dari ayat awalnya itu, idza kumtum ilas sholah fagsilu wujuhakum. Wudu itu ketika engkau menuju sholat. Engkau mandi junub tidak perlu engkau dengan berwudu. Terang salah paham, yang seharusnya apa? Sebelum engkau mandi maka basahilah terlebih dahulu alat-alat wudumu. Itu DP inti. Banyak kita orang kalau sembaranang ambil air percikan-percikan dulu. Semua itu kelas dunia itu. Perenang dunia saja itu kalau mau berenang tidak langsung siap langsung cus, tidak. Dia korek dulu air, dia kasih basah. Alat-alat wudu ini mengandung saraf-saraf utama tentang kehidupan. Makanya di situ kita orang basah dulu terampai saraf-saraf itu. Tangan dulu, baru mungkin kita cuci muka dulu, kepala diusap dulu, baru kaki dulu, baru basiram secara keseluruhan. Kalau tidak seperti itu, dalam ilmu kesehatan kadang-kadang muncul yang dibilang long, yang dibilang mandi, kadang-kadang banyak orang stroke setelah habis mandi, kadang orang darah tingginya justru mati di kamar mandi. Kenapa? Karena sontak langsung air begitu mengenai tubuhnya, ini sudah siap, dibasahi dulu alat-alat wudunya. Jadi ini mau dari kanan dulu, jangan pakai itu. Ustadz basiran dari kanan dulu atau dari kiri? Nah, kalau kita mandi di sumur, di kamar mandi, kalau mandi di kuala baru itu kiri, repot. Nah, setengah mati. Nah, ini cuma etikanya orang atur seperti itu, tapi pada prinsipnya jangan menyusahkan diri terhadap masalah ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita orang baca, mandi sunat dengan mandi wajib sama bacaannya, kita niatkan saja bismillahirrahmanirrahim, baru kita orang niat mandi. Sebaik-baik niatmu apa yang terbetik di hatimu, jangan sampai tidak sadar dalam keadaan mandi. So di kamar mandi bapak kita itu tidak sadar dia penama, keluar ulang. Karena kalau engkau tidak sadar di kamar, tidak dalam keadaan sadar di kamar mandi, hati-hati begitu. Bapak kita sombalayang DPK, ada yang lain dia mau kerja itu. Lebih baik betul-betul diniatkan, ambil handuk, masuk kamar mandi. Tujuanku adalah untuk mandi. Intinya ketika kita mau sholat dalam keadaan junub, maka kita harus mandi terlebih dahulu. Junubnya bagaimana? Semua yang keluar dari tubuh kita dalam bentuk pertama kotoran. Yang kedua adalah semua kotoran yang kasar dari belakang, kotoran yang dalam bentuk cair dari depan, itu adalah cukup hanya dengan mencucinya. Kan tapi kalau sudah keluar dalam bentuk air sperma, maka kita harus mandi apapun kondisinya. Disambung di situ ayatnya. Kalau tidak ada air, maka boleh kita tayamum. Falan tajidu ma'an. Ada orang yang mengatakan situ, selama dia tidak melihat air maka dia boleh tayamum. Kalau dia bisa melihat air berarti tidak boleh tayamum. Sekarang ada aqua satu ini, mau pakai mandi, mau pakai berwudu, mau pakai minum, mau pakai bagaimana ini? Tidak harus. Ukuran yang dibilang situ air, ketika air tidak mencukupi,
Insya mudah-mudahan di sini tidak akan seperti itu. Suatu saat mungkin akan ada seperti itu, kita langsung siap. Tiba-tiba air di lapas sini sulit, jangan lari kemana-mana. Walaupun dalam keadaan junub, langsung tayamum, baru sambayang, tidak apa-apa. Intinya jangan sekali-kali engkau tinggalkan sholat. Karena semua fasilitas telah Allah jamin dengan kebersihan apa adanya sesuai dengan kondisinya. Nah, tayamum bagaimana? Tayamum itu mudah, cuma membasuh muka dengan membasuh tangan. Tayamum. Ini berlaku untuk wudhu kalau tidak ada air, sekaligus juga bisa untuk jadi mandi junub kalau tidak ada air. Jadi kalau tiba mungkin pagi-pagi bangun kamari so basah ini dia so junub, baru tidak ada air atau dalam keadaan dingin tidak boleh menyentuh air, terang rasa segala macam, cukup itu dicuci, bapak tayamum, so boleh sambayang subuh. Tapi jangan terus-terus sampai di lohor masih begitu juga, jangan. So sampai kamar jam 9, jam 10 ada air, mandi. Cuma kita orang mengambil yang terdekat seperti yang demikian. Untuk tayamum satu kali semuanya kita usap dengan debu yang paling halus dan paling tidak nampak. Sebaik-baik debu tayamummu soidan yang tidak tampak. Makanya kalau kita orang masih garis kamar begini, tak ada abu, jangan pakai itu. Yang dipakai apa? Keyakinan semua benda ini pasti ada menempel debu. Jangan mengambil yang lain-lain, karena Allah tidak mungkin akan membuat kamar aturan kotori mukamu dengan debu. Apalagi kalau sebabnya begini pakai debu jadi caparuni muka. Ambil debu yang tidak kelihatan soidan, tapi kita yakin itu ada debu. Nah, memperagakannya pun kita langsung peragakan, mudah kita orang peragakan, tidak usah kita orang mau sampai peragakan seperti apa. Kita ambil dalam keadaan seperti ini dia, baru kita mulai ambil apa? Kita mulai basuh muka kita, tak satu kali, ambil lagi di tempat yang lain, jangan di situ, yakini saya sudah tidak ada. Ambil tempat lain, ambil tangan begini, ini cuma contoh peragaan ini. Ini dia taruh di sini, langsung ke sini, sampai ke siku, atasnya ini taruh situ, tak. Ini ambil di sini, ininya, setengahnya, tak. Ini. Tidak usah dikasih begini baju, tidak usah. Di atas baju. Dia cuma isyarat itu semuanya. Kalau kita melaksanakan memperagakannya pun jangan diperagakan seperti itu. Nampak tayamum mana jadi TikTok. Biasa aja, ambil begini air tengah, debu tak, selesai. Ambil debu lagi, selesai. Yakinkan saja, tidak ada masalah. Asal benar-benar kita ada niat. Niatnya apa? Saya mau saya mau berwudu melalui tayamum karena tidak punya air untuk menuju sholat. Selesai. Tidak masalah. Allah tidak akan mempersulit ibadah menuju kepadanya. Nah, jadi ini untuk peragaan tayamum, saya kira seperti itu. Kalau yang sakit, Pak, kalau sakit juga begitu. Ada sakit yang tidak boleh kena air, kita bertayamum. Itu. Jangan dicolok di air, mau jadi lain DP situasi. Jadi orang yang sakit, orang yang berhubungan suami istri, orang yang dalam keadaan kotor, kemudian dia ingin mandi, maka ketika tidak ada air, dia boleh mengganti mandinya dengan tayamum kalau tidak ada air. Begitu kita lakukan ketika kita hendak menuju sholat. Ini penyampaian awal, nggak ada nanti kita dialogkan. Saya mau jelaskan paling jelas tidak jadi bagus, jadi silakan nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami buka kesempatan kepada beberapa penanya dan silakan nanti diatur langsung oleh moderator atau pembawa acara. Terima kasih dari saya, sementara saya belum tutup dengan salam. Terima kasih. Demikian beberapa hal menjadi pegangan kita. Tiba saatnya kita untuk tanya jawab. Dua penanya pertama dengan satu pertanyaan, satu orang satu. Silakan maju Pak Saiful. Ada lagi?
Ada? Ya, jadi Pak Saiful tidak perlu pada yang terhormat, langsung di pertanyaan. Sambil Pak Saiful, saya menunggu yang angkat tangan penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz kalau disampaikan bahwa untuk berwudu itu misalnya kita mau mandi wajib, berwudu itu tidak perlu, ya, karena berwudu itu untuk sholat. Bagaimana dengan masyarakat kita dalam hal memandikan mayat? Mayat yang sudah meninggal, pada penutup saat dimandikan itu dikasih wudu sama orang yang kasih mandi, dia kan tidak mau sholat lagi, Pak. Apakah ini suatu perbuatan yang salah atau gimana? Terima kasih. Iya, satu lagi penanya ada? Belum? Sambil kita kasih kesempatan Pak Ustadz untuk menjawab dulu. Ada? Ada, ya. Satu lagi Pak Ustadz penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, tadi kan sempat disinggung mengenai urin dan sperma. Kalau sperma keluar itu mandi wajib, kalau urin cukup dengan sholat berwudu aja. Nah ada kan bagi kita misalnya yang cairan yang kayak sperma Pak, tapi dia bukan sperma, kayak yang lengket-lengket itu. Apakah apakah jika itu keluar, bukan anyenye apakah itu keluar yang bening Pak, tapi dia lengket kayak sperma, apakah itu kita mandi wajib atau tidak? Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, dua penanya dulu Pak Ustadz, silakan. Terima kasih. Saya kira kita orang sama merasakan itu. Dan kita dalam keadaan bingung, yang sebenarnya yang sperma ini yang mana? Ada 3 cairan yang keluar. Cairan yang lancar disebut air, cairan yang agak kental itu disebut mazi, dan kalian yang berbentuk langsung kental sekali itu dikatakan sperma. Sperma ada 2, sperma inti dengan sperma pendamping. Terang buka-bukaan aja tidak apa-apa, mumpung buat ibu sendiri. Ibu kan so ada anak juga, tapi tidak ada masalah, terang buka-bukaan di sini. Sperma yang dalam bentuk seperti jelly itu yang jadi. Itu yang akan cari-cari DP tanpa itu. Dia mau cari mana ini? Tahu-tahu so. Nah. Tapi yang kemudian cairan kental yang putih itu pengiring sperma. Itu masuk dalam kategori sperma. Tapi kalau ada yang bening, yang balem-lem dia bilang tadi itu bukan glukol. Jangan diambilkan glukol kemudian sembalem akan kertas, jangan. Itu namanya mazi. Mazi masuk dalam kategori lebih persentasenya ke urin. Jadi kalau masih mazi yang keluar perlu cebok, tidak perlu mandi. Yang penting sekali ini ditanyakan. Terang merasakan itu. Minimal kalau kita orang pun sudah tahu ini dia, kita orang insya Allah, ya Allah panjangkan usia kami, satu saat kami akan berkumpul dengan keluarga kami, ya insya Allah. Orang bisa menjelaskan pada orang anak-anak, pada orang saudara-saudara. Biar dari sini kita orang mampu menjelaskan seperti itu. Ya. Jadi kalau dia cair betul, sudah. Mau putih kek, mau kuning kek, mau agak merah kek, mau segala macam itu urin DP nama. Tapi selain itu dia, nah itu kita. Nah sekarang persoalannya begini, kalau seandainya kita orang coba itu untuk kita orang keluarkan, dapat tahu, dapat jelas DP fungsi. Cuma jadi persoalan ketika orang tidak tahu, tanpa disadari tiba-tiba sok keluar. Ini dia, ini apa? Nah, cari di situ. Hal yang tidak bisa kita orang tentukan ketika kita orang lama, tidak ditahu itu dia. So lama-lama ini yang basah sekali ini masuk dalam kategori pendamping sperma atau mazi. Karena kalau kita orang melihat aslinya yang keluar itu, terang masih bisa tahu ini yang dibilang jelly, gel, ini yang dibilang putih pendamping sperma, ini yang dikatakan mazi yang dibilang yang jernih itu, dan ini yang dikatakan urin. Kalau kita orang lihat langsung,
Tapi kalau dalam keadaan mimpi kan kita tidak tahu, tahu-tahu sebasah. Apakah yang keluar ini sperma atau? Bahkan DP lem pun tidak ada. Apalagi kalau kita orang tidur, nanti bangun sama hampir subuh, sedangkan terproses dia di jam 7 atau jam 8 malam. Tidak perasa lagi itu. So kiring satu kalbus dan celana. Terang bukan. Ragu itu kemudian kita orang sebaiknya mandi. DP sperma tidak kena hukum. Yang kena hukum keraguanmu. Sama dengan taruh di sini, ini dia ini ayam atau bebek. Saya tidak pemakan bebek. Begitu orang ayam atau bebek. Kita orang ragu, tinggalkan. Kalau tidak ragu, gas. Kan begitu. Cuma kalau ragu, tinggalkan. Artinya ketika ragu yang datang, segera, jangan ditawar-tawar untuk diyakinkan. Tapi ketika yakin, jangan kau paksa dengan keraguan. Al yakinu la yuzalu bisaki. Ya, itu tentang yang tadi itu ya, dari bisa membedakannya di situ itu. Ada 4 tingkatan, ada yang gel yang betul-betul keluar memang bening tapi dia menyatu. Ada yang kedua dalam bentuk cairan dia putih, itu adalah pendamping sperma, itu harus kita orang mandi. Yang sebelumnya ada yang balem-lem yang bening sekali itu dikatakan mazi, maka dia masuk dalam kategori seperti air urin ataupun kencing. Cukup kita orang hanya sebatas cebok atau membersihkannya. Boleh langsung habis membersihkannya kita langsung ambil air wudu untuk sholat kalau ada air. Tidak air kita orang tayamum. Ya, ini yang tadi ya. Yang berikutnya tentang mayat tadi. Memang ini penting, insya Allah Pak Saiful ya, Pak Kasih juga saya mohonkan kalau memang bisa saya akan programkan khusus untuk menjalankan jenazah di tempat ini. Cuma karena memang banyak kita, jadi mungkin biar nanti kita bikin gelombangnya ada, jadi biar betul-betul matang penyelenggaraan jenazah itu. Kebetulan itu spesifikasi saya, ada 2 spesifikasi saya yang utama yang ingin saya sampaikan di tempat ini, di LP ini. Yang pertama adalah jenazah, yang kedua adalah menghitung malwaris. Itu spesifikasi saya. Saya kebetulan mempelajari 2 ilmu itu. Nah, jadi saya mau sampaikan itu dia. Ya, yang tadi itu yang kita orang salah paham, sehingga jenazah yang sudah mandi kemudian diambilkan air sembahyang. Sebenarnya bukan begitu. Cuma sebelum memandikan jenazahmu, memandikannya dibasahi dulu alat-alat wudunya. Sama dengan kita orang tadi memandi. Sebenarnya itu intinya. Membasahi alat-alat wudu. Nah sekarang kalau seandainya mayat mau dikasih ambil air sembahyang, sebagaimana ini mayat berkumur-kumur, masuk air baru tada di peyud atau sakit, jangan coba-coba. Apalagi hidung, tidak bisa kita lakukan. Bahkan termasuk mau kasih ambil air sembahyang sama orang pun harus dalam keadaan sadar dia diambil akan sembahyang. Maaf saja, mungkin kita rampai taman ada yang sakit, mungkin dia tidak boleh menyentuh air, berarti dia tayamum, tapi juga setengah mati dia menggerakkan daya badan. Boleh kita orang tayamumkan tapi menggunakan dirinya. Awalnya dulu tangannya didekatkan, mana ngana petang angka kamari muka, bukan tipe yang so ambil kamari apa petangan mah udah dulu jangan. Tangannya sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia membasahi, mau mengusapnya, tinggal sampai di situ saja. Karena tidak ada aturan yang ketika orang mau sembahyang, mau ambil air sembahyang, diambilkan air sembahyangnya, tidak ada. Tidak ada ditayamumkan, tidak ada cerita begitu. Ibadah ini adalah personality kita sendiri yang akan melakukan hal yang demikian. Makanya ketika waktu saya juga pernah sakit dan kemudian tapi bisa menyentuh air, cuma tangan saya dalam keadaan ada ada tusuk dengan impus, ya sudah, saya ambilkan air, cuma saya gosok-gosok begini sadiki, mana yang bisa mampu. Itu begitu. Tidak perlu 9 kamari pati itu atau sama sapi anak bahasa kamari papa petangan, tidak usah.
Terang sendiri yang mengambil. Kenapa? Karena semua gerakan ibadah kita ada hikmah di dalamnya untuk mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang Allah kehendaki. Hambaku senantiasa dalam keadaan sulit sekalipun, ia senantiasa menggerakkan tubuhnya untuk mendekatkan diri kepada aku. Itu yang Allah inginkan, bukan kemudahan-kemudahan yang lain. Nah, jadi itu Pak jawaban saya. Untuk yang jenazah tidak usah, bukan salah, tapi saya sekarang sementara memproses memperbaiki itu di masyarakat. Bukan mengambilkan air wudu, tapi sebelum dimandikan kita basahi dulu alat-alat wudunya. Alat wudu ada 4, tangan, wajah, tangan, kepala, dan kaki, sesuai dengan nas Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Saya pakai Al-Quran, saya tidak mau pakai yang lain-lain. Tako mutasalah bicara, lebih baik kita pakai Al-Quran. Ini yang kita orang ikuti, ya. Insyaallah Pak ya, nanti untuk itu situ biarkan kami di luar akan menjelaskan itu kepada orang lain. Terima kasih sementara Pak. Kalau masih ada, ya. Masih ada? Ada? Iya, silakan. Ada lagi? Ya, silakan. 2, Pak Mahmud Dumbi dengan langsung, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz, langsung ke pertanyaan. Tadi seperti yang diucapkan Pak Ustadz tadi, untuk kita mandi wajib atau mandi junub itu harus membasahi seluruh tubuh. Di saat kita tidak mempunyai air atau di tempat yang kita tidak mempunyai air, kita cukup melakukan tayamum. Bagaimana caranya kita melaksanakan sholat tapi kita hanya tayamum, tidak membasahi seluruh tubuh atau tidak mandi wajib Ustadz, karena di posisi itu tidak ada air. Terus yang berikut, yang berikut untuk maji Ustadz, untuk maji itu ketika kita melaksanakan sholat, biasa sisa-sisa maji itu masih ada Ustadz. Apakah sholat kita diterima atau tidak Ustadz? Terima kasih. Iya Pak Dumbi, langsung silakan. Langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pimpin Pak aja Pak Ustadz, ini kaitannya dengan wudhu dan mandi, kaitannya dengan junub juga. Jadi di surat Al-Baqarah surat An-Nisa ayat 43 itu, di situ juga diatur tentang junub. Seorang muslim atau seorang beriman itu dilarang untuk mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk, dan dilarang untuk menghampiri masjid ketika dalam keadaan junub. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang haid dan nifas ketika dia masuk ke dalam masjid dan mengajar untuk ikro dan tadarus? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 2 penanya, disilakan Pak Ustadz. Yang pertama tadi masalah mandi tidak ada air. Mandi tidak ada air, ya tidak usah mandi dengan debu, mau jadi ayam kita orang. Jadi kalau tiada air semuanya tidak berlaku mandi. Yang berlaku cuma tayamum. Nah, sekarang pertanyaan begini, kan tiada air Ustadz, saya dalam keadaan junub, tiada air, mau kasih bersih dengan abu Allah ini, nah, kan begitu. Nah, makanya kita caranya apa? Kita tinggal ambil apapun yang bisa kita ambil, entah itu kain ataupun itu kertas atau segala yang kita yakini untuk kita orang bisa mengeluarkan hal seperti itu. Begitu Allah memberikan kemudahan. Kenapa diambilkan dengan kata-kata tayamum? Al-Quran yang bilang ini, karena tayamum itu isyarat saja. Artinya jangan sampai engkau sekali-kali meninggalkan waktumu untuk menghadap aku hanya gara-gara hambatan yang aku juga yang menciptakan itu. Ini junub ini Allah yang ciptakan. Kira-kira kalau bapak-bapak ini kalau tidak pernah junub, tidak pernah keluar sperma, tan sebagaimana bicara? Itu memang Allah juga. Cuma jangan dikeluarkan sendiri, tunggulah nanti Allah yang keluarkan ya. Yang terang paksa untuk keluarkan sendiri. Nah, ini DPR. Nah, ketika kantara ya sudah tidak usah kita rangkan lagi. Jadi sekali lagi saya kembalikan kepada keyakinan ketika kita sudah mau masuk pagi-pagi,
tidak yakin kita orang ini junub atau tidak, ketika kita orang yakin itu bukan junub, lakukan. Tapi kalau kita orang yakin itu adalah junub, maka kita orang langsung mengenakan tayamum. Jadi jawaban saya untuk Bapak tadi yang pertama itu, bahwa sebenarnya tayamum itu adalah sebagai pengganti mandi sekaligus pengganti wudhu. Begitu ada air maka gugur semuanya yang dibilang tayamum. Tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat. Jadi kalau lohor-lohor, asar-asar, maghrib-maghrib, isya-isya, subuh-subuh, tidak boleh satu kaligus. Saya sobat tayamum Ustadz dari maghrib baru tunggu isya. Isya batayamum lagi. Itu DPA. Terkecuali kalau dalam musafir lain cerita, orang bergabung dua sholat, pokoknya tayamum itu dipakai untuk satu kali sholat, baik itu sholat sendiri, sholat satu sendiri, artinya sholatnya dalam keadaan maghrib, ataupun sholat dalam keadaan kita orang bergabung, kita jamak atau kita qashar dengan sholat yang lain. Baru yang kedua tadi apa dia bilang? Tidak yang ini, yang tadi yang satu tadi. Sisa mazi. So habis ke sana, ya terang pengalaman ini tidak ada masalahnya. Saya juga pernah mengalami begitu. So habis ke sana ini sama ini sisa mazi, sebab sambayang tiba-tiba keluar DP sisa ini. Sampai jawaban cuma satu. Kalau keluar itu dalam keadaan beribadah dan kau yakin itu keluar engkau, cuci. Kalau sehabis tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sudah ditampilkan kita, masih ada DP lem-lem, tidak masalah, jangan berganti sholat, jangan mengganti sholat. Jangan juga ada dosa di antara kita. Setahu-tahu keluar, tidak usah cuek aja, jangan boleh begitu. Nah, tapi kadang-kadang yang dibilang mazi susulan itu, boleh gempa ini dia gempa susulan. Mazi susulan kadang-kadang kita orang tidak rasakan. Saya juga begitu merasakan, sudah selesai itu kita orang sudah habis junub segala macam, tiba-tiba entah kenapa ya begitulah, tiba-tiba dia keluar. Setelah selesai sambayang, baru kadang-kadang kita orang soal kamar di celana, ada bekas-bekas di celana ini. Jangan kita orang ganti lagi, kita orang sampai sholat. Yakini saja Allah Maha Kuasa. Bahwa jangan sementara bahasa sambayang tidak keluar, patahnya mau rupa-rupa begini, baru keluar Allah itu dia. Jangan selain dia cerita itu. Kenapa saya membayangkan bidadari-bidadari di surga ya Allah seperti apa? Saya sambayang membayangkan bidadari dari surga. Terpaksa sebelum waktunya tahiyat, sobat tahiyat duluan. Ini belum batahiyat, ini sobat tahiyat duluan. Dia usah membayangkan hal yang seperti itu. Pertanyaan yang tadi Bapak tentang nifas atau haid mengajar Al-Quran di masjid. Barang siapa orang yang dalam keadaan berhalangan itu, maka tidak boleh mendekati masjid. Itu aturan yang secara nasnya tidak begitu dia maksud. Semua orang yang dikatakan nifas atau haid, perempuan khususnya ini, maka jangan ia mendekati sholat, bukan tempat sholat. Orang yang haid tidak boleh sholat apapun kondisinya, karena dia tidak bisa melaksanakan sholat ataupun mendekati sholat itu sendiri, maka kemudian dinisbatkan juga termasuk tempat sholat. Kenapa dihindarkan pada tempat sholat? Jangan sampai timbul fitnah dalam tempat sholat itu akibat ini sayangnya pada bapak tidak apa saya ucapkan di sini. Hei bapak-bapak, ketahuilah yang dibilang haid itu bukan kotoran. Saya bilang sama jamaah saya ibu-ibu, hei ibu-ibu, haid ini bukan kotoran. Jangan kau anggap itu kotor. Sehingga ketika seorang istri korek ada suaminya, jangan bakore-kore pak, saya dalam keadaan kotor. Saya kalau dibilang begitu, Pak Imai tua, korek-korek dalam keadaan kotor, tidur di luar nggak, di teras jo. Saya tidak mau ada istri di dalam rumah dalam keadaan kotor. Kan begitu kan, terang salah paham. Cuma kebetulan darah itu keluar dari tempat keluarnya kotoran, maka kemudian kita katakan kotor. Mana yang lebih kekeng jijik antara darah haid dengan darah bohe? Darah bisul. Darah bisul bercampur nanah di bawah telinga, tidak perlu mandi.
ambil kamar tisu, kasih bersih, boleh sembahyang. Darah haid yang segar kok mau mandi? Karena dia keluar dari tempat keluarnya kotoran. Jangan bayangkan dulu yang lain-lainnya, jangan bayangkan tapi tempat keluarnya kotoran, jangan dibayangkan itu. Bukan kita bilang tempat keluarnya kotoran masuk begini orang pakai kepala semua, bukan itu maksudnya. Jadi itu tadi Pak ya, yang dilarangnya seperti demikian. Sekarang ketika seorang guru ngaji mengajarkan ngaji dalam keadaan haid di tempat sholat atau masjid, maka sebaiknya dihindarkan tempatnya, bukan mengajarnya. Al-Quran berarti kebutuhan, Al-Quran menjadi suatu kewajiban untuk disampaikan. Haidnya pun Allah yang mengadakan itu. Tidak ada semua orang minta kamar haid, tidak ada yang bisa. Uniknya haid, perempuan saya tidak bisa mendeteksi Pak kapan dia turun. Ini saya sudah mewawancarai banyak perempuan yang haid, saya tidak pernah haid, yang saya tanyakan sama perempuan, mereka jawabannya sama, tidak bisa mendeteksi pada saat kapan haidnya turun. Tapi begitulah mulianya Allah memberikan satu karunia, semua orang haid tidak diizinkan untuk sholat karena tidak diketahui kapan dia akan turun. Coba bayangkan kalau orang haid bisa sholat, baru rakaat ketiga, so turun poli, ambil air wudhu, ulang lagi sambayang, baru rakaat kedua, so turun poli, kan tidak bisa deteksi. Karena haid itu turunnya tanpa diperkirakan oleh yang memiliki haid tersebut. Allah izinkan mereka untuk tidak melaksanakan sholat tawaf. Orang haid ya, sholat tawaf, puasa, 4 apa? Bersetubuh. Selebihnya boleh. Baca Al-Quran, silakan, tidak apa baca Quran. Jangan sampai ibu-ibu karena haid istirahat baca Quran selama 7 hari. Kasihan setengah mati. Kalau dia mau makan bagaimana? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, makan. Bismillah. Tidak bisa baca Al-Quran. Cuma kita orang terlalu kadang-kadang kaku mempraktekkan seperti itu. Makanya kita ambil satu hikmah bahwa sebenarnya Pak, tadi yang pertanyaannya bahwa bolehkah mereka mengajarkan? Boleh mereka mengajarkan, cuma disarankan menghindari tempat sholat. Jangan sampai habis dia baru akang batanda orang jadi jijik dengan darah tersebut, bingung ini darah nyamuk atau darah haid. Ibu tadi itu so bingung, baru berpikir lagi, bos sadiki berarti nyamuk, kalau banyak berarti darah haid ya. So macam-macam yang DPA segala macam. Jadi kalau bisa kita hindarkan, tapi tidak ada larangan yang membatalkan kewajiban kita untuk menyampaikan ajaran Al-Quran. Jadi ini penjelasan saya. Bapak Ibu tidak, Bapak-bapak tidak usah khawatir, insya Allah hajat di kandung badan atas izin Allah, atas perkenan dari ketua Badan Takmir, ketua dari Pak Kasih, saya akan senantiasa sesuai dengan jadwal saya setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga terang sama-sama di sini. Mudah-mudahan Bapak-bapak ridho untuk itu. Tapi kalau tidak ridho bilang saja sama panitia, mungkin saya juga cuma kalau ridho insya Allah saya tetap mengikhlaskan diri untuk senantiasa kita orang sama-sama mengkaji tentang kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa ketahui kondisi itu. Saya kira ini saja Pak ya, tidak usah ada tanya jawab lagi, sudah cukup ya. Kita akan akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.